maaf kepada seluruh anggota. Memperjuangkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Setelah digodok di Ciuya, salah seorang tokoh ataupun salah seorang pejuang yang masih hidup, di antaranya seperti Bapak Haji Jaini. banyak yang gugur itu di Gunung Matabiar. Negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Iya. Hobi olahraga selama 1 bulan. Tapi waktu itu apa sebabnya? Soalnya medannya di daerah Ciuya, Banten. Rangkul masyarakat yang kecil, yang besar, yang mampu, yang tidak mampu. Jenderal Prabowo, silakan. Jadi begini, Komandan. Bertemu lagi, akan duduk lagi dengan ibu. Saya setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat sepatu yang baik hati dimanapun Anda berada, semoga kabar kita semuanya dimanapun Anda berada kali ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semuanya, di dalam kesempatan ini alhamdulillah saya tidak mimpi dan tidak merencanakan, ini betul-betul skenario Allah banget gitu ya. Karena apa? Saya sudah lama sekali ingin bertemu sahabatnya atau satu perjuangannya, satu kurunya dengan yang namanya Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih kita. Iya. Jadi dalam kesempatan ini alhamdulillah saya bertemu dan ditemukan oleh Allah saat ini dengan Bapak Haji Sapaat. Bapak Haji Sapaat ini adalah salah seorang pejuang. Nah, pejuang pada zaman dahulu ketika kita tahu bersama Timor Leste itu, Timur itu masih jadi wilayah kedaulatan NKRI. Iya. Nah, tetapi ketika Presiden Habibie naik, itu iya, Timur dilepas menjadi negara tetangga, yaitu Timor Leste. Isu no problem sahabat semuanya ya, terkait masalah Timor Leste lepas. Yang pasti kita akan selalu menghargai perjuangan para leluhur, para kesepuhan kita yang pernah memperjuangkan kedaulatan negara Republik Indonesia di Timur. Iya. Nah, kali ini saya sudah bersama Bapak Haji Sapaat. Beliau adalah salah satu pejuang yang perlu kita angkat nih di media sosial sahabat sebenarnya, karena walau bagaimanapun negara yang besar adalah yang selalu menghargai para pahlawannya, dan manusia yang beradab adalah manusia yang selalu menghargai salah seorang tokoh ataupun salah seorang pejuang yang masih hidup, di antaranya seperti Bapak Haji Jaini. Nah, tidak membuang waktu lama-lama, mari kita, karena mungkin sahabat juga sudah penasaran siapa nih Pak Haji Jaini, mari kita ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat Pak Haji? Alhamdulillah Sehat ya. Cing. Waktu-waktu ini Pak Haji dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Gini Pak Haji, Iya. saat ini kan kita semua sudah tahu dan sudah paham, negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Iya. Artinya sedang tidak baik-baik dari sektor ekonomi juga boleh dikatakan. Betul. Terus dari sektor agama juga boleh dikatakan. Betul. Sekarang Pancasila juga banyak yang memalsukan. Betul. Sudah tertumpangi dengan yang namanya Pancasila itu sudah ditumpangi dengan kepentingan, Iya. sudah ditumpangi dengan politik, maka mungkin sudah kurang keasliannya itu. Betul. Nah, pada kesempatan ini Pak Haji, sahabat-sahabat semuanya ingin bercerita bagaimana waktu ketemu Bapak Prabowo, bagaimana Prabowo satu kompi dengan
Enggak, kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha qawiyun aziz, Allahu la ilaha illa huwal falyatawakkalul mu'minun. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, pada pagi ini Aki Haji nggak sangka-sangka ketemu dengan anak Aki dari Singaparna Tasik. Akan memberikan pengalaman Aki dulu. Pak Aki masuk tentara waktu itu tahun 78. Alhamdulillah waktu itu Pak Aki ditugaskan di Batalion 301 Perbukian Santang, daerah Sumedang. Sumedang ya, Ki, ya? Daerah Sumedang. Pak Aki ditempatkan waktu dulu di Kompia. Di Kompia. Karakter Pak Aki dulu semenjak sebelum masuk tentara juga Pak Aki hobi olahraga adalah olahraga bola kaki. Ya. Kelamaan Pak Aki setahun 2 tahun di Kompia, dikarenakan Pak Aki banyak nolong orang. Waktu itu banyak anggota yang terseleo, yang patah. Ya, waktu itu alhamdulillah Tuhan Yang Maha Kuasa ijabah dibetulin sama Pak Aki. Terus lagi ada sedikit dari kakek saya. Jadi ada sedikit warisan ilmu. Ada warisan dari kakek saya. Warisan ilmu dari kakek. Iya. Tapi alhamdulillah, kata istilah Sunda, seluruh betul ketap nyata. Alhamdulillah. Itu warisan dari kakeknya itu berupa isim atau ilmu ajima atau kalimat apa aja gitu? Jadi ilmu kalimah. Dulu mah kebanyakan mohon maaf Ki. Nanti kan ilmu itu kan dari kakek Aki. Ya. Nah, dari kakek Aki, nah nanti kan bisa dikesayakan kan gitu. Ya, insya Allah. Insya Allah. Ya. Setelah itu ada latihan pemantapan selama 1 bulan di daerah Ciuyah, Banten. Sebelum berangkat ke tim-tim, sebelum ya? Sebelum berangkat ke tim-tim, tahun 81-an kalau salah waktu itu. 81-an. Pak Aki ikut latihan pemantapan di daerah Ciuyah, di Gunung Salak. Ya. Selesai di sana, pulang lagi ke batalion 82, 83, 84. Ya. Harus siap berangkat ke tim-tim. Gitu. Dalam 84. Tahun 84 itu. 84. 84 ke. Saya masih ya. 84. Iya. SMP itu. Setelah digodok di Ciuyah, diberangkatkan ke tim. Ya. Pak Aki waktu itu ikut dijemput sama kendaraan dinas sampai Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok naik kapal air, ya, selama 1 minggu nyampe ke sana. Jadi nggak naik pesawat terbang? Enggak. Jadi naik kapal? Ya, kapal cai. Kapal laut. Selama 1 minggu? 1 mingguan. 1 minggu. Itu di dalam kapal Aki ada perbekalan? Di dalam kapal kumplit pembekalan. Ya, selama 1 minggu. Ya, 1 minggu. Dokter memerintahkan bahwa semua anggota harus disuntik supaya nggak menjaga penyakit malaria itu. Intinya itu tapi rahasia ya. Intinya itu. Jadi supaya kebal sama penyakit malaria.
padahal itu seolah-olah suntikan buas. Iya. Nah, supaya mental kuat, tenaga kuat, kita ke medan perang yang sebenarnya. Begitu, Pak. Iya. Semua anggota, kan orang kesehatan banyak, ada satu regonya lebih. Ingin disuntik sama Pak Aki, aneh. Aduh. Jadi satu rego itu Ya. disuntiknya pengen sama Siapa Pak Aki satu kompi dulu. Padahal kan dokternya itu banyak. Banyak. Berarti Ada. satu kapal itu ada berapa orang dokternya? Dokter mah satu, cuman Pak Aki teman yang bisa nyutik banyak. Itu ada satu regunya Nah, lebih. kenapa tak sampai hanya ingin sama Pak Ki saja gitu? Kan ada rahasianya mungkin Ki. Yang pertama, Apa karena disyutingnya nggak kerasa gitu tak sama Ki mah gitu kan? Gimana dah? jadi kelayan tangan, nah. Oh gitu. Kelayan tangan, ya. Ibu-ibu di batalion juga, kalau nggak disuntik sama si Wama, saya nggak mau. Aki pernah nyuntik ibu-ibu? Wah, pernah Pak Aki mah. Kalau di rumah? Nggak pernah juga. Ah, iya benar. Apa sih ya? Ini domba suntiknya ya di rumah. Iya iya. Lanjut Ki, lanjut. Seminggu ya. Iya iya. Ya, setelah itu Pak, nyampe ke daerah Dili. Daerah Dili tim-tim. Pak, perbukalan mau Penuh, ya? banyak. Nah, setelah mendarat di daerah Dili, baru dibagi-bagi sektor. Yang kebagian sektor timur, sektor barat, sektor tengah. Yang paling gawat adalah sektor timur. Sektor timur. Yang berdomisili itu para partai linte di Gunung Matabean. Yang paling tinggi di daerah tim-tim itu Gunung Matabean namanya. Matabean. Banyak tentara-tentara yang gugur waktu itu. Dari batalion 323, 310, 315, banyak yang gugur. Banyak yang gugur itu di Gunung Matabean. Apa sebabnya? Soalnya medannya itu terhal. Terus lagi boknya si Pertelin itu di Gunung Matabean, wah kuat sekali ya. Kalau ditembak sama senapan kita, wah gak tembus-tembus, soalnya batu yang di benteng itu. Banyak anggota kita yang gugur itu di Gunung Matabean. Waktu sabar. Batalion itu waktu sabar teh Pak kita 310, 301. Pak Aki nggak plus batalion 315 waktu itu. Maaf Ki, ketemu dengan Prabowo itu di mana Ki? Di Dili apa di mana? Waktu Pak Aki dulu ketemu itu di Dili. Oh di Dili. Di Dili besar. Jadi beliau pangkatnya perwira. Selalu terbatas. Perwira beda dengan Tamtama dengan Bintara. Beda. Guyon dari kita. Kalau beliau sederhana gitu. Serba terbatas. Tapi kebijakan beliau, wah, luar biasa terhadap anggota. Luar biasa. Ada anggota sakit, cepat kamu berobat. Ada anggota sakit yang kena tembak, cepat. Bila perlu operasi ke RSPAD, dilayangkan ke RSPAD ke Jakarta. Kalau yang parah mah itu, yang parah. Tegas ya Prabowo ya. Jadi jiwa sosial beliau, ya. Beliau itu nyalonkan presiden 3 periode keempat ya. Pak Aki selalu joblos itu beliau. Namanya kekomanan. Ya, namanya komanan. Sedarah sehidup semati waktu perjuangan di tim-tim.
sehidup semati. Pasti Ki, Pak. Iya, makanya sampai sekarang Pak Ki mah nggak ini. Nah, sekarang gini Ki, bagaimana menurut Aki sekarang Bapak Jenderal Purnawirawan Iya. Prabowo itu sudah menjadi presiden terpilih Ki? Iya. Itu kesan daripada Aki itu bagaimana Ki? Jadi begini, maaf kepada seluruh anggota yang namanya prajurit, biarpun sudah namanya Purnawirawan, sudah pensiun, tapi Sabta Marga dan Sumpah Prajurit masih melekat di dada kamu. Masih melekat di dada kamu. Awas kamu, jangan lupa. Awas kamu, gitu ya Ki ya? Iya. Yang kedua, harus sayang sama masyarakat. Gitu. Rangkul masyarakat. Yang kecil, yang besar, yang mampu, yang tidak mampu. Perlu disumbang. Nah, Begitu, perlu dibantu. sepakat Ki, sepakat. Begitu. Nah, sekarang bulan depan Prabowo Iya, itu dilantik. Tanggal 20 Oktober. tanggal 20 Oktober. 20 Oktober. Doa apa yang terbaik buat Bapak Jenderal Prabowo? Silahkan. Jadi begini Komandan. Sekarang Komandan akan di tanggal 20 Oktober. Semoga Tuhan yang Maha melindungi kita semua. Amin. Baik ke Komandan maupun ke para anggota semua. Semoga Komandan lancar, sehat, dan panjang. Amin ya Allah. Dan lagi sekarang Komandan akan bertemu lagi, akan duduk lagi dengan Ibu. Saya setuju. Siapa lagi yang membimbing sebagai ibu negara adalah ibu keluarga. Benar. Saya selalu berdoa. Biarpun dengan saya jauh, saya ada di daerah Garut, tapi doa. Biarpun nyebrang lautan, doa. Insya Allah bakal dijabah sama Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin ya Allah. Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ki. Terima kasih banyak. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak. Baik sahabat semuanya, itulah obrolan singkat kami dengan salah seorang prajurit yang sangat tangguh. Beliau adalah Aki Haji Sapa, asal beliau dari Garut, dan beliau sangat menghormati dan sangat mengagumi dedikasi yang selalu ditampilkan oleh Presiden terpilih kita, Prabowo Subianto. Dari mulai harapan serta doa sudah beliau utarakan. Untuk itu kepada Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, jika ada waktu undanglah beliau ke istana, baik istana negara maupun istana IKN. Gitu Bapak Presidenku. Maka dengan ini kita lihat dan dengar bersama doa beliau tadi yang disampaikan. Semoga Bapak sehat selalu dan semoga Bapak selalu ngasih sayang kepada seluruh rakyat Indonesia. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.